Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Ibu Tri, sehat? Alhamdulillah. Gimana? Sangat sibuk ya Pak? Iya, luar biasa seperti inilah kegiatannya. Ya. Terima kasih atas kesempatan dan juga waktunya Pak. Saya sebagai CGP akan melaksanakan tugas yakni tentang demonstrasi kontekstual, di mana saya harus mewawancarai 2-3 kepala sekolah, di mana salah satunya adalah kepala sekolah saya sendiri, yaitu Bapak gitu. Jadi nanti wawancaranya akan mengenai pengambilan keputusan yang selama ini Bapak jalankan, terutama untuk kasus yang di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar seperti itu Pak. Sudah siap Pak? Insya Allah siap. Kita mulai saja ya Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema etika atau kedudukan moral Pak? Selama ini yang saya alami jadi kepala sekolah 1 tahun lebih memang banyak sekali kasus yang dihadapi, terutama berkaitan dengan dilema etika dan kedudukan moral. Berkaitan dengan dilema etika yaitu tentang pergantian pengenalan bos, pengelolaan keuangan, dan juga tentang kebutuhan guru yang memang pemerintah melarang adanya pelatihan honorer, tapi di sisi lain sekolah kita yaitu SD 1 Panitran ternyata guru yang ada di sekolah hanya 4, sehingga perlu adanya kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah untuk mencari dan menerima guru honorer yang baru. Ya, memang sangat penting juga ya Pak ya, iya, gitu. Jadi sering ditegaskan. Jadi bagaimana Bapak dalam pengambilan keputusan di sekolah terkait kasus yang tadi itu Pak, yang keduanya sama-sama benar dan juga sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan seperti itu Pak? Berkaitan dengan pengambilan keputusan, tentunya kalau kita melihat aturan pemerintah baik dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dan Kabupaten Palmerah, jelas bahwasanya sekolah itu tidak boleh menerima tenaga honorer. Begitu juga dengan aturan yang dibuat oleh Kemendikbud, di mana tujuannya itu yang antaranya adalah untuk mengangkat guru honorer yang sudah ada pada Bapedit menjadi K3. Tapi di sisi lain berkaitan dengan kondisi sekolah yang memang guru-gurunya kurang, sangat terbatas karena banyaknya yang pensiun dan lain sebagainya. Nah, di sanalah kebijakan keputusan diambil oleh kepala sekolah untuk mengangkat tenaga honorer dengan konsekuensi yaitu sekolah yang ada kaitan dengan bos itu mau tidak mau harus mengeluarkan untuk membayar honor guru honor tersebut. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Pak? Prosedur untuk mengidentifikasi langkah-langkahnya diantaranya tentunya menerima berbagai macam masukan baik dari guru-guru, terus komite sekolah dan juga orang tua siswa. Langkah-langkah tersebut masukan diterima, terus dibuatlah keputusan yang memang benar-benar diperlukan oleh sekolah untuk menjalankan terutamanya roda pendidikan yang ada di sekolah, khususnya di sekolah kita di SD 1 Panitran. Jadi tentu saja Bapak menerima masukan dulu ya Pak dari guru, dari komite, kemudian orang tua sebelum dalam membuat suatu keputusan seperti itu ya Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan mengenai kasus-kasus seperti dilema etika tersebut?
efektif. Tentunya efektif dalam hal terlaksananya kegiatan pembelajaran di sekolah. Seperti sebelumnya sudah disampaikan berkaitan dengan kekurangan tenaga guru yang memang pemerintah melarang, tapi mau tidak mau kita, terutama saya pribadi sebagai pimpinan, mengambil kebijakan karena kekurangan guru tersebut sehingga menerima tenaga honorer itu guru sukuan untuk melaksanakan kegiatan terutama kegiatan pembelajaran sehingga berjalan dengan efektif dan lancar. Karena kalau misalkan tidak mengambil kebijakan tersebut, maka yang terjadi biasanya banyak siswa yang tidak masuk guru-gurunya, kegiatan pembelajaran tidak terlaksana dengan baik, sehingga hal-hal tersebut diperlukan dari seorang pimpinan untuk mengambil kebijakan dengan cepat, tepat, dan juga tepat sasaran. Kemudian tantangan Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi tentunya dalam pengambilan keputusan dalam suatu kasus tidak selalu berjalan dengan mudah gitu Pak. Pasti selalu ada tantangan-tantangan seperti apa itu? Tantangan dalam mengambil kebijakan terutama untuk dilema etika itu memang berkaitan dengan komentar-komentar negatif terhadap keputusan yang diambil. Tapi meskipun demikian, sikap dan lain sebagainya itu sudah hal yang biasa pro dan kontra dalam sebuah pengambilan keputusan. Yang penting kebijakan yang diambil itu lebih banyak untungnya untuk pendidikan dan lebih sedikit ruginya. Karena bagaimanapun juga kita sebagai guru yang ada di sekolah dan juga saya pribadi sebagai guru yang diberi tugas tambahan menjadi kepala sekolah itu bukan hanya sekedar sebatas mengambil keputusan saja, tapi dipikirkan langkah jauh ke depan, hal-hal positif apa yang bisa meningkatkan prestasi yang ada di sekolah, terutama prestasi siswa. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah masalah atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan permasalahan suatu kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwalnya tersendiri gitu Pak? Jadi seperti apa itu Pak? Tergantung dari kasus. Kalau kasusnya memang dilema etika tersebut harus segera dituntaskan, memang diselesaikan di tempat. Tapi ketika kasus tersebut itu perlu beberapa pemikiran, masukan dari rekan-rekan yang lain, sehingga ada jadwal tertentu dan biasanya ini dilaksanakan ketika rapat dinas di sekolah, sehingga penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan keputusan di sekolah yang disampaikan oleh kepala sekolah itu bersifat umum dan tidak langsung terfokus pada diri guru itu sendiri, sehingga semuanya ikut terlibat, semuanya bisa terbina langsung oleh kepala sekolah tersebut. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Jadi adakah bantuan atau faktor-faktor apa saja yang mempermudah kasus tersebut Pak? Nah, mempermudah hal-hal yang mempermudah atau faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan tentunya ada pengawas sekolah, yang dimana pengawas sekolah itu adalah jabatan tertinggi dari jabatan guru itu sebagai penjamin mutu pendidikan. Jadi hal-hal yang terjadi di sekolah, permasalahan-permasalahan itu diungkapkan kepada pengawas sekolah, sehingga apa saja yang harus dilakukan, langkah-langkah apa saja jalan keluar yang terjadi di sekolah, sehingga dengan adanya bantuan secara real, dukungan
permasalahan yang terjadi di sekolah atas bantuan kepala sekolah bisa tertuntaskan dengan baik. Jadi pengelola sekolah memegang peranan yang sangat penting ya Pak. Iya. Oke. Kemudian dari semua hal yang telah tadi Bapak sampaikan gitu, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan suatu keputusan? Pengalaman yang dapat diambil tentunya teori berkaitan dengan kepemimpinan, hal-hal yang harus dituntaskan ketika menghadapi masalah tentunya akan berbeda dengan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu perlu seorang pemimpin itu memiliki sifat bijak, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, sering-seringlah komunikasi dengan rekan guru, mencari masukan, tanyakan apa yang terjadi permasalahan sekolah sehingga masalah tersebut bisa dituntaskan. Di sisi lain pun seorang pemimpin itu jangan memiliki ego yang tinggi, jangan mau menang sendiri tanpa menerima masukan orang lain, sehingga masalah apapun yang terjadi baik di lingkungan etika atau di lingkungan moral yang terjadi di sekolah itu kepala sekolah pengambil kebijakan meminta masukan dari rekan guru sehingga permasalahan yang terjadi bisa dituntaskan. Jadi tetap ya, kita teori dan industri yang sekarang dilaksanakan berkaitan dengan calon guru penggerak yang kurang lebih 6 bulan ikuti diklatnya secara daring dan juga luring. Nah itu memang bahan sebagai pemimpin pembelajaran dan juga nanti program pemerintah ini disiapkan sebagai tentunya calon kepala sekolah. Dan memang selama ini kegiatan pelatihan kepala sekolah yang dilaksanakan oleh LPTKS kurang lebih 3 bulan memang tidak sampai menyentuh pada permasalahan yang tentunya ditanyakan sekarang ini, atau wawancara berkaitan dengan D5 ITK dan rujukan. Ini sangat bagus, saya pribadi dukung, titip tetap nanti suatu saat insya Allah meridhoi menjadi pemimpin terutama di sekolah. Tetap teori kita pegang, tapi lihatlah situasi kondisi sekolah antara sekolah A dengan sekolah B pasti beda. Oleh karena itu masukan dari rekan-rekan sejawat, konsultasi komunikasi dengan orang-orang yang ada terutama kepala sekolah senior, pada pengelola sekolah, korwil, dan juga ketua PGRI yang ada di lingkungan kecamatan, sehingga kita ketika mengambil keputusan yang benar-benar mendesak ataupun banyak manfaat untuk sekolah itu bisa kita lakukan. Terima kasih atas jawaban Bapak yang sangat menginspirasi sekali Pak. Sebetulnya itu Bapak itu merupakan apa ya, role model atau apa ya, jadi pemimpin yang jiwa muda, kemudian panutan lah bagi saya gitu Pak. Jiwa muda, kreatif, jadi panutan untuk saya Bapak itu. Ya mudah-mudahan itu ke depannya saya bisa mengambil keputusan yang bijaksana seperti Bapak dalam menghadapi suatu permasalahan dan kemudian juga berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan sekali lagi terima kasih Bapak Ya, sama-sama. sudah mengganggu waktunya yang sangat sibuk. Ya alhamdulillah sama-sama, alhamdulillah bisa ada kesempatan hari ini yang bisa bertatap muka dengan Ibu Tri, wawancara berkaitan dengan D5 etika dan rujukan moral. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dengan sedikit saja itu bisa membantu Ibu Tri untuk kedepannya melangkah apa yang harus dilakukan ketika suatu saat menjadi pemimpin di suatu lembaga pendidikan. Sehat selalu, semangat, sukses, dan tuntas sampai akhir menjadi guru penggerak. Amin, 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 amin. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini jadi wawancara mau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Sekolah penggeraknya bagaimana Pak? Sudah mulai belum Pak? Alhamdulillah masih tahap awal itu membuka surat keterangan sehat terus menunggu info pilihan. Jadi belum mulai kegiatan. Ya. Angkatan berapa Pak? Perhatikan. Hebat ya Pak. Jadi SD 3 Panyutan salah satu sekolah di Kecamatan Padaherang yang terpilih gitu ya Pak. Ya. Menjadi sekolah penggerak. Mudah-mudahan nanti kegiatannya lancar ya Pak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan waktunya Pak. Saya sebagai calon guru penggerak akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual. Jadi saya harus mewawancarai 2-3 orang pimpinan sekolah itu Pak. Alhamdulillah Bapak bersedia untuk diwawancarai. Terima kasih sekali Bapak atas bantuannya. Jadi nanti wawancaranya akan mengenai pengambilan keputusan yang selama ini Bapak jalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau kasus dilema etika yang sama-sama benar gitu Pak. Sudah siap Pak? Siap. Langsung dimulai saja. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Cara saya mengidentifikasi itu kan yang saya lihat pertama itu kan kasusnya gaji sekolah yang teramankan. Cara mengidentifikasinya langsung lihat LPG bos, lihat buku dapur, dan tanya langsung sukuannya, tanya langsung bendaranya, itu langsung ya. Secara langsung ya Pak. Secara kekeluargaan. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan keputusan dari sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana antara dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Emang berat sih sebenarnya kalau harus milih. Cuma prinsip saya bisa dua tanpa harus milih. Jadi saya jalan dua, ini satu sisi istilahnya mengamankan keuangan sekolah dengan cara tidak menaikkan gaji siswa, tidak dilakukan kelas pertama, tetapi saya tetap naikkan dengan pertimbangan kualitas mengajar nanti akan terangkat dengan kenaikan gaji siswa. Itu urusan keuangan sekolah itu kan bisa bertahap, jadi waktunya agak panjang, tapi untuk kualitas pendidikan harus saat itu juga diambil. Jadi sebagai motivasi ya Pak supaya lebih baik. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya prosedurnya biasa kita kasih undangan di guru melalui langsung kita rapat, tetapi syaratnya tidak biasa formal, itu saya lebih senang kekeluargaan. Karena apa? Karena secara formal itu ada ketakuan. Kalau secara kekeluargaan itu akan semua keluar. Mengalir ya Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, efektifnya itu karena ada keharmonisan antara kepala sekolah guru, kepala sekolah komite, kepala sekolah masyarakat. Jadi apapun dengan itu gampang teratasi kalau sudah ada keharmonisan dari kita pelaku.
penting sekali ya Pak. Penting sekali. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi kan terkadang dalam suatu kasus itu tidak penyelesaiannya tidak mulus gitu Pak, ada tantangan-tantangan apa gitu Pak, seperti apa Pak? Ya, tantangannya misalkan kasus awal tadi mengenai kenaikan gaji supang, tantangannya posta gitu aja. Kapan bisa? Karena keuangan yang kadang kalah ya Pak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak? Jadi langsung di sana atau bagaimana gitu Pak penyelesaian Bapak? Kalau menurut saya itu mah tergantung masalahnya ya. Kalau masalahnya itu adalah mengenai situasional atau konvensional, misalkan contoh murid, misalkan ada perkelahian murid atau ada kegiatan siswa, ya langsung saya selesaikan saat itu juga. Tapi kalau permasalahannya menyangkut dinas luar, misalkan menyangkut kita harus koordinasi dulu sama Korwil, koordinasi dulu sama dinas, ya tetap prosedur harus ke melangkah ke pengawas, Korwil sampai ke. Apakah terkadang Bapak kadang juga meminta masukan-masukan dari guru-guru mungkin? Jelas itu mah keluarga udah yang satu yang tadi satu otomatis. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut dilema etika? Iya, jadi faktornya yang dulu karena kita keluarga kita sendiri. Ya saya dan guru ini kita udah keluarga itu udah enak saling memahami, kerjasama, bagus pokoknya. Harus harmonis sih Pak. Harmonis keluarga terus. Kemudian dari semua hal yang telah tadi Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan sebuah dilema etika? Ya pengalamannya tidak semua yang kita baik itu orang lain menilai baik. Jadi menurut saya yang penting itu tidak merugikan sekolah, tidak merugikan dinas, tidak merugikan proses pembelajaran, kerjakan. Ya. Terima kasih Iya. atas jawaban Bapak yang sangat menginspirasi Bapak. Sama-sama. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak, tadi sibuk sedang membimbing anak untuk pentas PAI. Iya. Sekali lagi terima kasih Bapak, sehat selalu. Amin.